Kodas seperti apa. Iya, senang sekali bisa ngebantu teman-teman nih. Kemarin sempat karena semangat, kita semangatnya ini besar nih Pak. Cuma actionnya ini yang agak memang harus kita gencarkan lagi gitu Pak. Jadi mana tahu kita bisa berkolaborasi dengan Pak Mukoda yang ada di Jawa gitu Pak. Ya, Insya Allah bisa ini. Ya sama seperti International Bambu itu Botuang Festival yang di Payakumbuh itu, kemudian seperti yang di Solo Bambu Binel ya. Terakhir itu di Tubaba International Bambu Festival di Tulang Bawang Barat Lampung. Gitu. Oh ya. Pokoknya insya Allah kalau masalah bambu kita support full. Thank you before. Iya. Dan ini berarti yang insya Allah nggak akan lama lagi kita akan launching ini bambu koin. Oh, yang kripto itu ya Kang? Ya, bambu dengan teknologi blockchain. Nah, ini fase ketiga nih pengembangan bambu blockchain supaya lebih mengglobal. Jadi nanti itu kita nanti kalau memiliki token bambu koin, kita nanti punya minimal deposit oksigen. Kita nanti punya kita bisa menanam digital, bisa donasi, bisa juga jadi koperasi digital. Ya. Jadi buat mengembangkan pegiat-pegiat bambu lah gitu, seperti itu. Jadi contohnya kalau teman-teman butuh ya, contoh kecil butuh dana gitu, butuh dana buat kegiatan bambu, entah itu buat menanam, entah itu ini. Ya bisa dengan kita ambil dari token bambu itu, gitu. Bisa diambil seperti itu, bisa dimodalin pakai itu, gitu. Maksudnya ini sesuatu yang sangat duluan atau gimana Mas? Apa? Masa ada lahan, kita punya lahan, terus Ya. kemudian kita mau keinginan buat kebun bambu atau semacam apa? Ya, bisa seperti itu. Jadi menanam digital ini untuk para donatur, gitu. Jadi dan ini sifatnya global. Jadi tidak hanya orang Indonesia, tapi orang luar negeri juga bisa. Jadi nanti itu ada semacam sertifikat dengan memiliki token itu ya dia sudah sekian persennya itu buat deposit oksigen. Jadi nanti di kurikulum vitae-nya itu bisa dicantumkan. Nah, sedangkan yang menanamnya lahannya itu ya nyata gitu, nyata, dan lahan-lahan yang kerjasama dengan kita, dengan Bambu Nusa, gitu. Kemudian yang menanamnya juga yang kerjasama dengan kita, gitu, seperti itu. Jadi tetap menanamnya real gitu. Umpamanya di Riau ada lahan milik teman komunitas bambu di sana, ya sudah kita kerjasama gitu. Nanti biaya buat mendatangkan bibitnya, buat menanamnya itu kita yang nanggung, gitu. Nah nanti itu bisa diklaim atas nama ya donasi-donasi itu yang punya token bambu itu, gitu. Seperti itu. Pengolahannya Mas? Setelah ditanam nih, ya, yang ngelola, ya yang ngelola bisa komunitas di sana, dan kita tidak hanya menanam atau menjaganya doang, tapi pangsanya sudah ada, pembelinya sudah ada. Insya Allah ini kita bulan September depan ini kita mau ekspor bambu bilah, bambu slet sebutnya di Amerika, dan itu dia butuh sebanyak yang kita punya. Jadi itu sebanyak yang kita punya. Iya, gitu. Dan jenisnya adalah jenis bambu betung. Dibeli semuanya tuh Mas? Iya, jenisnya bambu betung.
yang usianya 3 tahun 5 tahun. Makanya saat ini kita pakai bambu existing, tapi nanti 3 tahun ke depan pakai bambu yang kita tanam. Makanya mesti cepat-cepat tanam nih semuanya gitu. Kemudian saya juga dapat Saya kebetulan punya bambu, Mas. Izin dulu sebentar, izin. Ya, silakan. Jadi saya kebetulan nggak sengaja. Saya kan kampung saya kan sebenarnya di Jepara nih kampung nih. Di Jawa. Jepara Jawa. Iya di Jawa, di Gunung Muria. Wow. Persis. Jadi cuman kendalanya dia ketinggian bambu saya punya itu 800 meter di atas permukaan laut di lereng gunung. Ya. Nah, kata orang sekitar yang selama ini punya lahan bambu, memang bambu itu hanya digunakan sebagai diambil rebungnya aja. Jenisnya apa Kemarin jenisnya? saya panen, bentar, saya kirim, kata sih betung apa ya? Bentar saya kirim nih, mau saya kirim bentar nih. Nah, jenisnya. Jadi kayak gini. Kemarin saya panen 2 minggu sekali itu 100 kilo saya panen. Oh iya, kalau bambu betung betul itu apa berat banget tuh satunya bisa 5 kiloan tuh satu. Betul. Ada pernah sekali 150 kilo pernah. Yang jadi kendala, jadi saya punya pengolahan tidak ada. Jadi saya coba sekarang bikin kolam. Saya kemarin coba main-main ke tempat Mas Indra di Jogja. Disarankan memang ini bambu bos. Sahabat bambu. Ya, persis ya bambu bos. Ya, jadi saya udah ketemu beliau. Dia sekarang lagi buat di Banyumas untuk lahan bengkok desa. Jadi ngomong-ngomong akhirnya coba aja, meskipun orang kampung bilang bambu itu jelek selama ini penggunaannya, mungkin maintenance-nya yang kurang. Jadi saya coba, makanya sekarang ini kan teman-teman yang di sini coba pengen cuma dengan Mas Mukodas kan bagaimana sih metode pengolahan bambunya kan. Jadi saya punya full hampir 1 hektar bambu semua. Termasuk jadi awalnya sekelilingnya ya bambu semua. Iya, jadi awalnya saya beli bambu awalnya, cuma tiba-tiba yang punya lahan, ngapain beli bambu Mas? Udah beli aja lah punya aku semua nih saat lahan-lahannya. Gitu ceritanya. Jadi saya punya lahan emang full bambu nih. Full bambu. Cuman emang lahan memang karena lereng ya ke pegunungan kan? Iya. Jadi itu jadi mungkin ke depan mungkin bisa, meskipun tempatnya bukan di Sumatera, tapi saya stay di Pekanbaru dengan teman-teman. Paling tidak kalau event-event kan ini kan eventnya sudah global ya, jadi tidak mesti harus kami di Pekanbaru, tidak harus kami di Jogja kan itu kan kayak itu. Jadi metode ini maka kami mau coba diskusi dengan Mas Boras yang lebih berpengalaman di sana, pengen gimana sih mengembangkannya itu intinya. Mungkin biar apa? Mungkin biar kasnya nggak bingung nih kan. Mungkin kita ngobrolnya ini ya, ada ininya ya, ada spesifikasinya ya. Ya. Maksudnya gini Kang, kebetulan kan kami Yayasan Masyarakat Bambu nih Kang. Ya. Ya. Jadi orang-orang yang sekarang ini di masyarakat bambu itu kan ya hilang kemarin kan itu kan. Nah, jadi di masyarakat bambu ini salah satunya yang mau digerakkan itu kan bambu gitu ya. Iya. Bambu dan pemberdayaan masyarakat. Gitu kan. Cuman orang-orang di dalam yayasan ini sebenarnya belum pernah berhubungan dengan bambu. Dengan bambu. Ya. Jadi masing-masing
kita ini punya karakter bisa menggerakkan pemberdayaannya, kerjasamanya lah gitu ya. Bisa membuat terbiasa dengan kegiatan-kegiatannya, kan? Cuman karena bambu ini hal yang baru gitu kan, jadi nggak tahu juga ini arahnya kemana. Gitu loh, Kang. Belajar nih, belum tahu. Mungkin kira-kira gitu ya, Mas ya. Ya, betul, betul. Jadi kemarin kami sempat ditawari pemerintah kota loh, Kang, lahan untuk nanam bambu tahun berapa ya? Tahun 2019 ya, 2019. Cuma nggak bisa eksekusi karena nggak tahu. Kenapa? Ini ya nggak caranya, cara 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 meneruskannya, cara eksekusinya gitu. Saya sambung lagi dengan Mas Rio-nya. Jadi pandemi kami itu mau bikin event di Gema, Mas Isak ya, di Gema tuh ya. Gema, ya. Nah, jadi kebetulan memang secara masyarakat, kultur masyarakat setempat memang sudah banyak menggunakan bambu. Sampai dinding pun itu bambu dilapisin sama semen. Semen Mas Isak dulu ya? Ya, plester. Semen. Plesteran. Ya. Nah, plesteran semen. Dinding Jadi dijadikan tulangan. Dari masa setempat sudah menggunakan bambu udah lama, karena itu rumah lama. Nah, ternyata kami telusuri, ternyata juga memang banyak material bambu digunakan oleh masyarakat sekitar. Yang jadi pertanyaannya, bambunya dari mana? Karena lahan sana juga berubah fungsi, bukan semua bambu, tapi banyak sawit sekarang masalahnya. Apa mungkin udah hilang atau tidak disisakan atau masih ada? Kami belum sampai ke sana karena sudah keburu pandemi. Oke. Ini coba saya share dulu ya update perkembangan bambu saat ini ya. 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 Ini minggu lalu saya ngasih kuliah umum di UPI, dan ternyata sekarang kan konsepnya kampus merdeka ya. Jadi walaupun yang mengadakannya ini kampus UPI, tapi bisa diikuti oleh semua mahasiswa ini perguruan tinggi yang lainnya. Kan konsepnya kan kayak gitu kan. Nah, kebetulan kemarin tuh materinya tentang bambu, dan ini yang saya sampaikan. Mana ininya slide-nya? Oh, ini dia. Nah, ini roadmap-nya ya. Jadi sejak tahun 2012 itu kita coba menggerakkan atau melakukan gerakan yang namanya revolusi sebatang bambu, di mana dari satu batang bambu yang kita tanam, satu bibit yang kita tanam, kemudian kita rawat, kita jaga, kemudian 3 tahun kemudian sudah mulai bisa dipanen, bisa mengubah mindset masyarakat Indonesia ya, yang masih menganggap bambu itu sebagai simbol kemiskinan, menjadi simbol kemapanan. Karena di negara yang tidak memiliki budaya bambu itu ternyata menjadi simbol kemapanan. Dia nyebutnya emas hijau. Nah, inilah yang coba kita lakukan sejak tahun 2012. Ya. Kita sosialisasi, edukasi, datang ke kampung-kampung, ya, ke desa-desa buat mensosialisasikan ini. Dan ini ada 3 tahapan yang sudah kami tempuh. Fase ke-1 itu yaitu pelestarian. Itu kita mulai tahun 2012, kita membuat semacam big datanya tentang bambu ya. Sampai kita membuat suatu aplikasinya. Kemudian juga dari hasil itu walaupun kita banyak dapat, tapi ternyata tidak efektif karena aplikasi kita kan kita buat pakai sistem Android ya ininya ya. Sedangkan masyarakat di desa itu, di kampung itu ya
mohon maaf handphonenya masih jadul-jadul gitu, jadi tidak kompatibel lah dengan ininya. Makanya mulai tahun 2018, 2019 kita bentuknya dalam bentuk Google Form. Nanti saya perlihatkan database ininya yang pakai Google Form-nya, karena Google Form ini ternyata ya efektif. Jadi walaupun handphonenya jadul, tapi sepanjang dia masih bisa pakai browser Chrome, ya Google, dan terhubung dengan internet, ya bisa dilakukan Google Form itu. Selamat datang Bu Mila. Ini sambil ini kita sudah mulai dulu nih Bu. Iya, nggak apa-apa Pak. Maaf telat. Nggak apa-apa ya Bu. Gitu. Iya. Ini coba kami presentasikan ini yang minggu lalu tuh kita presentasikan materinya ini ke teman-teman UPI ya, prodi arsitektur UPI. UPI itu Universitas Pendidikan Indonesia ya. Kemudian itu sudah kita lalui ya, dan tapi tetap kita database ini kita buat sampai saat ini. Kemudian juga fase kedua yaitu masalah pemanfaatan ya, itu kita mulai tahun 2019 sampai saat ini, di mana kita komunitas kita sudah masuk ke marketplace ya, seperti ya Tokopedia, Blibli.com ya, dan ya sosial media. Tapi sayangnya semua itu skalanya masih skala home industry, bukan skala industri ya. Jadi masih ya, apalagi dalam kondisi pandemi kayak gini, dulu saja sebelum pandemi saja produk-produk bambu kita itu ya istilahnya tidak laku lah istilahnya, apalagi dalam masa pandemi ini gitu. Tapi tetap kita jalankan. Dan alhamdulillah sejak tahun 2019 itu kita salah satu puncak ekosistem yang kita bangun itu ya kita sudah punya pangsanya, sudah ada pembelinya skala industri. Salah satunya adalah di Amerika, dia perusahaan buat bambu laminasi dan dia membutuhkan bambu bilah itu, atau dia nyebutnya bambu itu sangat banyak sekali, sebanyak yang kita punya seperti itu. Kemudian masuk ke ini fase ketiga yang mulai tahun 2021 ini, kita juga sedang mengembangkan bambu blockchain ya. Nanti ini hubungannya dengan teknologi informasi ya, dengan IoT, kemudian juga dengan bagaimana bambu ini dijadikan suatu aset digital yang sifatnya global. Jadi tidak hanya bisa diakses oleh orang Indonesia saja, tapi orang luar negeri bisa mempunyai aset digital kita. Dan nantinya ini kita hubungkan dengan ekosistem kita yang selama ini kita bangun dari mulai pelestarian sampai dengan pemanfaatan. Nah, 3 tahapan ini yang alhamdulillah kita konsisten sejak tahun 2012 sampai saat ini kita bangun ya. Jadi kita membangun ekosistemnya. Nah, inilah ekosistem yang kita bangun ini ya. Jadi kita bakal membuat namanya Koperasi Digital Bambu, ya disingkatnya Kodiba. Ini juga salah satu startup yang coba kita kembangkan ini. Nah, Kodiba ini berisi 3 item besar, yaitu pelestarian, pemanfaatan, dan membangun ekosistemnya. Nah, pelestarian ini mencakup 4 hal, yaitu tentang database, tentang pembibitan, tentang penanaman, sampai ke restorasi. Nah, di database ini apa yang kita data? Yang di Google Form itu kita data mengenai luas lahannya, mengenai jumlah rumpun bambunya, mengenai jumlah batangnya, mengenai jumlah rebungnya, jenis bambunya, pegiat bambunya, kemudian juga petani bambunya, kemudian juga sarana dan prasarananya, pendukungnya ya, kemudian juga produksi produk bambunya, usia bambunya, pemilik bambunya, sampai ke lokasi bambunya.
Jadi 12 item ini yang kita butuhkan sebagai database. Dan ini kita lakukan simbiosis mutualisme. Artinya kalau teman-teman melihat satu rumpun bambu, ya sudah difoto apa yang kami minta ini, petunjuknya nanti ada di Google Form, difoto, didokumentasikan, kemudian dikirimkan ke kita. Nah, nanti dari kita ada reward-nya. Setiap database bambu yang kita diberikan ke kita, nanti kita kasih token bambu. Dan ya token bambu itu nanti bisa menjadi suatu aset digital yang teman-teman miliki. Nah, ini simbiosis mutualisme ini yang akan kita lakukan ya dalam waktu dekat ini. Kemudian di tingkat pembibitan ya sama juga. Ini ada 5 yang mesti dilakukan untuk masalah pembibitan, yaitu jenis bibitnya ya. Kemudian juga jumlah bibitnya, umur bibitnya, lokasi bibit sampai ke pemilik bibitnya siapa gitu. Kemudian di tingkat penanaman nih. Nah, sama di tingkat penanaman juga sama seperti pembibitan, hanya tinggal ditambahkan masalah luasnya, berapa luas sih yang ditanam ya. Kemudian juga lingkup terakhir untuk pelestarian ini adalah restorasi, pemulihan ya. Karena kadang biasanya ada satu lahan yang semuanya bambu gitu, tapi mengalami kerusakan, entah itu menjadi karena diambilin bambunya, ditebang dengan cara yang tidak baik gitu ya, jadi rusak ya macam. Nah, ini kita bisa juga melakukan restorasi ini gitu. Restorasinya sama seperti penanaman ya, kita membutuhkan jenis, jumlah, umur, lokasi, pemilik sampai ke luas. Nah, empat inilah yang akan kita lakukan untuk pelestariannya gitu. Kemudian di tingkat pemanfaatan. Nah, pemanfaatan ini bambu ini ternyata kalau kita ngacu ke buku yang ditulis oleh Abah Jatnika, pendiri Yayasan Bambu Indonesia ya, berjuta manfaat bambu katanya. Memang sangat banyak sekali bambu ini karena memang tidak ada limbahnya. Dari mulai bawah akarnya sampai ke pucuk daunnya itu semuanya terpakai gitu. Dan ini diantaranya ya satu buat industri bahan baku. Nah, industri bahan baku itu bisa meliputi untuk bahan baku pengobatan, bahan baku kecantikan, bahan baku pengawetan, untuk bahan baku pangan, pertanian, perikanan, perkebunan, sampai ke renewable energy gitu. Jadi buat biomass, biofuel ya. Yang terakhir ini biofuel ini saya pernah dihubungi oleh orang Prancis. Jadi ternyata Eropa itu membutuhkan 500 ton sampai 1.000 ton setiap bulannya bambu pul. Bambu pul itu batangan bambu gelondongan gitu. Untuk diekspor ke Eropa, dia jadikan biofuel dia. Itu. Kemudian juga untuk ya, jadi bambunya itu ternyata dibuat semacam briket ya, ataupun pelet gitu. Jadi dibuat di cluster dulu jadi serbuk gitu. Batu bara ya mungkin ya. Ya, semacam itu. Kemudian nanti di pressing jadi arang bambu, jadi briket bambu. Dan itu buat bahan biofuel dia ininya. Kemudian tentunya untuk konstruksi ya, apalagi saat ini sudah ada teknologi yang alhamdulillah sudah kita kuasai ya, namanya strand woven bambu, lebih kuat lagi dibanding bambu laminasi ya. Ini setelah kita uji lab di lab bangunannya Puskim Bandung, strand woven bambu yang kita buat itu ternyata kualitasnya di atas kayu jati dan kayu ulin. Dan yang mengagetkan kita itu yang usianya 90 tahun. Kita buat dengan bambu yang hanya usianya 3 tahun sampai 5 tahun saja. 3 tahun. Iya. Untuk struktur. Iya, kuncinya itu hanya di mesinnya saja, mesin presnya. Jadi mesin presnya itu 3.600 ton. Dan itu biaya investasi untuk pengadaan mesinnya itu bisa sampai 4M. Gitu. Nah ini tapi ini bambu stand woven ini ya, bisa menggantikan ya fungsi kayu. Dia bisa buat buat lantai ya, kemudian juga bisa buat dinding, buat plafon,
atap, mebel ya, kusen, pintu jendela, ya kalau sudah jadi model papan balok kan bisa macam-macam bisa dibuat gitu. Makanya industri bambu untuk konstruksi ini potensinya sangat luar biasa sekali. Ya, dia bisa semuanya seperti yang tercantum dalam sini, ada 8 yang bisa kita lakukan. Dan ini skalanya industri ya, bukan skala yang ya by project segala macam. Karena dan ini ternyata ya kayak Amerika itu ya butuh bahan bakunya, karena di sana nggak ada bahan baku bambunya. Memang untuk saat ini sih kita masih ekspornya bisa dikatakan bahan setengah jadi ya, bambu slet ya. Itu karena kalau untuk jadi bambu laminasi ataupun sistem bambu ya butuh modal minimal 4M gitu. Gitu. Nah, kemudian ya yang sudah umum ini kerajinan tangan, dan kerajinan tangan pun kita tidak bersaing dengan teman-teman yang sudah memiliki kerajinan tangan tradisional ya, anyaman ya, tapi justru kita menguatkan ekosistemnya. Nah, kerajinan tangan yang paling hit saat ini sih ya sepeda bambu. Gitu. Kemudian ada anyaman, perlengkapan makan dan minum, aksesoris dan interior. Nah, terakhir dari pengembangan bambu ini adalah kita membangun ekosistemnya, di mana kita mulai dari tingkat hunian ya sampai ke pulau. Di tingkat hunian itu minimal kita di tempat tinggal kita itu ada kios bambunya. Nah, kios bambu ini yang artinya punya produk-produk bambu yang sangat dibutuhkan untuk sehari-harinya gitu, seperti gelas, sedotan, tadi ada rebung bambu gitu ya, dan ini dibuat di tempat tinggalnya, dan ya targetnya hanya untuk tetangga saja gitu. Apalagi dalam kondisi pandemik ini, jadi nggak perlu lagi keluar ke pasar ataupun ke Alfamart segala macam, tapi cukup di dalam satu RT itu ada kios bambu yang isinya itu paket-paketnya juga yang terjangkau gitu. Mungkin satu paket itu 50 ribuan atau paling mahal juga 150 ribu. Ya, artinya supaya kalaupun ini tidak laku, tidak dibeli sama tetangga, tapi bisa dimanfaatkan oleh kita gitu. Seperti itu. Makanya kios bambu ini dalam satu ekosistem hunian ini sangat penting sekali, sekaligus ya untuk sumber pendapatan ekonomi ya. Kemudian selain itu di huniannya itu mesti ada rumpun bambunya. Kalaupun tidak memiliki halaman yang cukup untuk ditanami bambu, ya di lingkungannya lah. Masa sih dalam satu RT itu nggak ada taman yang bisa kita tanami bambu gitu. Kenapa kita tekankan mesti ada rumpun bambunya? Karena banyak sekali yang bisa kita hemat kalau kita punya rumpun bambu yang bisa diakses gitu. Ya contohnya seperti daun bambunya itu kan bisa dijadikan minuman herbal. Kemudian kalau kita sadap ya, ujungnya kita potong, kemudian kita tampung, itu mengandung air yang bisa langsung diminum. Dari satu batang itu setiap harinya bisa minimal 5 liter air yang bisa dikonsumsi langsung gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita hemat kalau kita memiliki rumpun bambu yang ada di lingkungan kita gitu. Yang ketiga ya di hunian itu kita bisa jadi pengusaha digital. Artinya dengan kita dalam kondisi pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana, tapi kita bisa jadi pengusaha digital. Nah, salah satunya yang kita kembangkan itu ada bambu blockchain, yang kita bikin token bambu koin, itu bisa jadi aset digital yang bisa diperdagangkan, diperjualbelikan hanya dengan menggunakan handphone, akses internet, dan tidak kemana-mana. Kemudian di tingkat desa, ekosistem yang dibangun itu ya mesti ada kebun bambunya. Nah, karena desa kan apalagi di tingkat kabupaten ya itu kan luas-luas tuh lahannya itu, apalagi ada tanah bengkok gitu kan, itu bisa dimanfaatkan buat menjadi kebun bambu. Kemudian di tingkat kecamatan ya mesti ada akademi bambunya, ada sekolah bambunya, karena disinilah nanti kita berbagi ilmu tentang bambu ya, kita didik masyarakat itu bagaimana melestarikan bambu, memanfaatkan sampai membangun ekosistemnya. Jadi learning center-nya itu ada di Akademi Bambu ini gitu.
ya sekarang kan sudah mudah ya, bisa online, bisa zooming seperti ini, dan di situ nanti ada fasilitas untuk melakukan sekolah online seperti ini. Kemudian di tingkat kabupaten atau kotanya itu ya ada desa bambunya. Ini bisa jadi desa wisata tematik bambu ya. Jadi salah satu kelebihan bambu itu kalau di tempatnya itu tidak memiliki potensi wisata alam ya, tidak view-nya nggak bagus, nggak ada danau, nggak ada sungai ataupun nggak ada laut. Dengan bambu bisa dibentuk jadi desa tematik bambu itu. Jadi dari mulai huniannya, homestay-nya, peralatan makan minum, interior dalamnya, sampai ke kemasan buat masaknya, makanan minum, alat transportasinya, sampai aktivitasnya semuanya bambu. Jadi wisatawan datang ke situ tuh ya dia bisa menginap di homestay bambu, bisa melakukan aktivitas membuat kerajinan bambu gitu, seperti itu. Jadi desa tematik bambu. Kemudian di tingkat provinsinya ya mesti ada museum dan litbangnya. Nah, litbang ini mungkin bisa kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga yang memang sudah memiliki existing untuk mengembangkan penelitian dan tentang bambunya gitu. Kemudian terakhir di tingkat pulaunya mesti ada industrinya, minimal 1 gitu. Entah itu industri bambu laminasi, entah itu industri bambu kertas bambu, apalagi tekstil gitu. Nah, ekosistem inilah yang alhamdulillah tahun 2021 ini sudah kita dapatkan. Tinggal ini nanti bisa diduplikasi di tempat teman-teman di Riau sana, bisa diduplikasi semua gitu. Apa yang sudah kami lakukan ini. Nah, tadi berbicara masalah database ya. Kenapa sih database ini penting sekali dan jadi yang utama dalam pelestarian bambu itu? Karena dengan kita mempunyai database itu, kita tahu jenis-jenis bambunya. Jenis-jenis bambu itu ya nanti arahnya ke masalah properties atau karakteristik atau sifat fisik, mekanik, dan kimianya. Apalagi kalau kita orang arsitek ya, kalau kita mau mendesain dengan material bambu ya kita mesti tahu dulu karakteristik bambunya itu gitu, sehingga cocok bambu untuk digunakan sebagai tiang, untuk sebagai rangka atap, sebagai lantai, sebagai kusen pintu jendela gitu. Nah, kalau sifat fisik mekanika bambu ini bisa kita dapatkan kalau kita melakukan pendataan langsung tentang bambunya. Nah, pendataannya ini nanti masuknya ke morfologi bambu ya, dan itu nanti bisa mengidentifikasikan bambu. Jadi pendataannya seperti ini nih. Kelihatan nggak database bambu nusanya nih, tulisannya nih? Kelihatan ya? Nah, ini yang saya bilang tadi, saat ini aplikasi kita sudah tidak digunakan lagi, kita beralih ke Google Form ya. Google Form bentuknya seperti ini. Nanti linknya saya share ke teman-teman. Tapi intinya inilah yang kita sebut sebagai simbiosis mutualisme gitu. Teman-teman memberikan database tentang bambu, nanti kita kasih reward. Kalau ya, pada saat Google Form ini dibuat, rewardnya masih bentuk poin, 1 poin. 1 poinnya itu kita nilai dengan 10 ribuan, dan ini bisa ditukarkan dengan produk bambu kita. Nah, ke depan ya insya Allah bulan September atau November yang bambu koin itu akan launching, nanti kita ganti dengan token bambu koin, gitu, seperti itu. Dan ini ya inilah produk-produk bambu yang bisa didapatkan kalau teman-teman memberikan database bambu yang ada di lingkungannya. Ada ya ini bambunya ada gelas bambu ya, contohnya ini yang cup 4 oz ini itu hanya 2 poin gitu. Ada yang 3 poin ya, jadi macam-macam semuanya. Bahkan ini juga ada mug, ada mangkok ya. Ada tempat
makan, ada sedotan. Jadi semuanya ada nilai poinnya. Ada apa? Coffee set ini 100 poin tuh kita ini kan ini. Kemudian juga ada tea set, ada termos ya, ada buat e-drink 1 set ya, ini tuh 6 poin. Kemudian ada sepeda bambu bahkan gitu, sepeda bambu 500 poin yang model seperti ini. Itu yang jenis lainnya mulai dari 500 poin sampai 10.000 poin ya. Sampai ke ada hunian tempat tinggal gitu. Ada yang tipe 5x10 itu butuh 20.000 poin gitu. Nah, simbiosis mutualisme ini yang kita kembangkan ya supaya teman-teman semangat untuk memberikan database bambu. Selain itu, nanti teman-teman itu ya tadi bisa tahu karakteristik bambunya. Jadi ini sangat penting sekali kalau bambu ini akan kita gunakan sebagai material bahan desain-desain bangunan kita. Ada ini namanya cuka bambu nih. Jadi ini salah satu yang membuktikan bahwa bambu itu nggak ada limbahnya. Sampai asapnya ini bisa kita distilasi dan nanti netes cairan. Nah inilah yang cairan ajaib yang bisa buat pengobatan, pengawetan, ya, sampai ke untuk kosmetik, untuk pupuk, untuk pestisida, untuk pakan ternak juga bisa oleh cuka bambu ini. Nah database-nya apa? Ini isiannya ada nama lengkap, ada nama WhatsApp-nya, alamat emailnya, kemudian foto-foto ini yang kita minta nih. 1 foto rumpun dan ros batangnya, rumpunnya seperti ini. Ada 3 yang kita minta ya, tampak depan, tampak samping, kemudian tampak selfie dari bawah ya rumpunnya. Kemudian ini contoh foto ros batangnya. Udah tinggal di-upload. Kemudian foto buku ya, foto buku batangnya seperti ini contohnya. Terus kalau ada bunganya, bunganya seperti ini. Tapi kalau nggak ada bunganya, nggak nongol loh Pak. Padas nggak nongol, nggak jalan itunya slide-nya. Nggak jalan ya? Tadi aja nih. Ya. Coba nanti di ini. Saya ulangi lagi. Ini udah nongol ya? Mas, udah. Keluar. Ya, oke, saya ulangi lagi. Tadi saya tanya apa? Udah nongol belum? Stop. Udah, ini udah mulai dah, udah. Dari sini Mas. Udah ya. Ya ini apa? Ya. Poin-poin yang bisa didapatkan kalau teman-teman itu memberikan database bambu ya. Ini contohnya gelas dapatnya 2 poin, ada sampai ke 6 poin ya. Bagaimana tipe yang dibutuhkan. Kemudian juga ada yang bentuknya mug, mangkok ya. Ini dari mulai 7 poin sampai ke 11 poin. Kemudian juga ada tempat-tempat makan, sendok, garpu, sedotan. Ini mulai 18 poin sampai 30 poin. Kemudian juga ada coffee set ya, 100 poin. Kemudian juga ada tea set, itu mulai 70 poin ya. Kemudian juga termos, botol, e-drink ya ini 6 poin. Kemudian sampai ke sepeda, sini sepeda bambunya model kayak gini ini 500 poin. Kemudian berapa harganya itu Kang? Kemudian sepeda tipe lainnya 500 poin sampai 10.000 poin sepedanya. Bahkan ya ini tempat tinggal ini bisa juga didapatkan dengan kita menukarkan dengan 20.000 poin. Itu untuk tipe 5x10. Kemudian yang tipe senyum Risa ini 7.500 poin, yang tipe 21 3.000 poin gitu. Dan ini yang cuka bambu ya, ini menunjukkan bahwa bambu itu nggak ada limbahnya, sampai asapnya itu bisa kita distilasi, kemudian kita tampung, nanti ada tetesan-tetesannya yang disebutnya cuka bambu. Nah ini 5 poin per liternya. Nah ini cuka bambu ini bisa digunakan buat pengobatan, pengawetan, buat pupuk, pestisida, pakan ternak dan sebagainya ya. Kemudian apa yang mesti diisi di database itu yang Google Form ini ya, ini nama lengkap, nomor WhatsApp-nya, alamat email, kemudian foto-foto bambunya. Nah, ada sekitar 12 foto ya yang kita minta. Di sini juga dicantumkan contohnya.
kalau kita foto rumpun itu apa saja sih yang difoto? Nah, ini ada tampak depan, ada tampak samping, kemudian ada tampak yang di bawah. Kemudian ini foto ros batangnya ya. Contohnya seperti ini. Kemudian kalau sudah foto ini, yang penting tidak blur ya, yang jelas fotonya. Kemudian tinggal di-upload di situ ya. Kemudian untuk ada lagi yang kita minta adalah foto buku batangnya. Buku itu ini nih, yang ada matanya nih. Jadi supaya kita tahu mata jenis bambunya. Kemudian biasanya bambu itu ada yang ada bunganya. Tapi kalau nggak ada yang bunganya bisa dilewat gitu. Kalau bunganya contohnya seperti ini. Dan kemudian juga foto pelepah daunnya. Jadi ini pelepah daunnya ya. Kemudian juga kita minta foto pelepah batang. Pelepah batang itu yang pelepah yang ada di batangnya. Dan ini tiga foto yang kita minta. Ada blade ya, ada auricle-nya, ada brush-nya. Jadi ada matanya, ada yang tampak atasnya, tampak samping gitu. Kemudian kita juga minta foto cabangnya. Ya. Biasanya di batang-batangnya kan ada cabangnya, ini minta kita fotonya. Kemudian kalau di situ ada rebungnya, ya kita minta foto juga sama. Ada 3 juga foto rebung yang kita minta, tampak samping, tampak atas, dan tampak depan. Tapi kalau di rumpun itu tidak ada rebungnya, ya bisa dilewat. Jadi ini opsional, sama seperti yang tadi bunga ya. Nah ini seperti bunganya. Kemudian kita selfie. Selfie ini ya supaya ini memang dilakukan oleh teman-teman gitu, bukan dilakukan oleh orang lain. Selain itu kita minta juga data jumlah batangnya, dan satu rumpun ada berapa banyak, jumlah rebungnya, jumlah rumpunnya ya, sama titik koordinatnya supaya ini jangan double ya, jangan satu rumpun itu difoto oleh orang yang lain gitu, lebih dari satu itu nggak boleh. Kemudian juga kita juga minta di screenshot Google Map-nya, termasuk alamat lokasinya ya. Ini contoh screenshot Google Map-nya. Terus nama lokalnya, kadang kan bambu itu tiap daerah itu punya nama lokal masing-masing gitu. Kalaupun tidak tahu ya tinggal ditulis aja bambu saja, karena dari foto-foto yang tadi itu insya Allah kita bisa mengidentifikasi jenis bambunya gitu. Termasuk nama pemiliknya ya. Terus perkiraan jarak dari akses kendaraan mobil, kemudian juga potensi bambu selain rumpunnya, mungkin ada sungai, ada pegiat bambunya, ada pengrajin bambunya, ada bumdesnya, terus ada potensi kulinernya, pariwisatanya, akses jalan, industri bambu, pasar bambu, dan lain sebagainya. Udah, habis itu tinggal disubmit gitu. Nah dari situ ya kalau memang dilakukan semua sesuai dengan yang kita minta ya dapat 1 poin, atau nanti ke depan bisa jadi 1 token gitu. Yang nilainya itu setara dengan 10.000 rupiah. Gitu. Nah ini database bambu ini yang nantinya bakal kita kembangkan. Kalau akhir ini disebutnya poin, nanti ke depan itu ya namanya token yang sesuai dengan bambu blockchain tadi. Gitu. Kemudian lanjut di yang ininya. Nah ini pentingnya database, pentingnya kita mengenal bambu, morfologinya ya, supaya kita bisa mengidentifikasi dan semuanya tercatat dalam blockchain gitu, tercatat semua. Jadi kita nggak akan pusing lagi kalau kita cari data tentang bambu. Dan ini penting juga ya, kenapa kita membutuhkan database bambu di wilayah teman-teman ya, di semua wilayah di Indonesia ini, karena kadang kita tuh banyak sekali yang mau bangun industri bambu ya, kemudian nanya ke kita, Pak, kita punya dana buat membangun industri bambu, cuman di mana tempatnya yang ekonomis, yang bahan bakunya mendukung ya, kayak contoh industri bambu laminasi itu satu harinya itu butuh minimal 6.000 batang bambu gitu. Dan itu tidak boleh ada jeda, karena yang namanya mesin industri itu ya mesti setiap hari itu mesti memproduksi. Kalau tidak memproduksi karena kelangkaan nggak ada bambunya, ya dia akan tidak ekonomis gitu. Nah kita kalau nggak punya database seperti ini ya sulit menjawabnya. Walaupun bambu Indonesia itu banyak sekali, cuman yang jenisnya apa, luasnya berapa banyak yang bisa dipanen itu kita tidak memiliki data. Nah dengan adanya pendataan dengan simbiosis mutualisme yang tadi, ya diharapkan kita memiliki database bambu itu yang bisa
menjadi sesuatu yang punya nilai lah istilahnya gitu. Nah ini pengembangan bambu blockchain yang insya Allah akan kita launching sebulan 2 bulan ke depan ya. Jadi dimulai dari ya kita mesti mendapatkan fresh money ya, misalnya uang dana ya buat pengembangan bambu blockchain ini. Ya bisa dari bank, dari financial institusi, ya dari retailer, NGO, komunitas ya, ataupun pegiat bambu, bahkan ke pemerintah gitu. Yang nantinya itu bisa digunakan untuk mengakses database bambu, untuk digunakan untuk menanam digital, untuk dijadikan sebagai digital aset ya, ataupun dijadikan koperasi digital, dan yang lebih penting lagi membangun ekosistemnya gitu. Kemudian nanti ekosistem inilah yang bakal kita bangun ya, termasuk aplikasinya ya. Kita nanti membuat platform digitalnya, kemudian juga kita ada pelayanannya ya, ada servisnya, kemudian juga ada data-data yang dibagikan, ada juga yang tadi menanam digital, terus bisa juga menjadi digital access dan koperasi digital gitu. Dan ini semuanya nanti yang menerima token itu akan diterima oleh ya pegiat bambu, oleh yang punya lahan ya. Kemudian juga nanti ada nah kita hubungannya nanti dengan ada namanya tim teknis yang buat mengembangkan bambu blockchain ini ya. Termasuk nanti kita juga ujungnya adalah ya tadi ada kios bambunya di tingkat hunian, ada toko serbah bambunya mungkin di tingkat lingkungan gitu. Dan semuanya nanti itu kita kita launching, kita listing di market-market yang memang saat ini lagi booming nih, anak-anak milenial pada main kripto, pada trading ya. Kalau di Indonesia kan namanya Indodax seperti ini. Nah, flowchart inilah yang sedang kita bangun ya untuk menghasilkan yang namanya bambu koin. Ya mungkin itu sekilas tentang potensi bambu ya saat ini dan kedepannya, yang mudah-mudahan ini bisa didukung oleh teman-teman yang ada di sana ya, supaya teman-teman juga nggak kebingungan, Pak saya punya lahan bambu, punya ini mau diapain segala macam. Nah ini selalu pertanyaan-pertanyaan klasik dari teman-teman yang memang ternyata bambu itu ada di mana-mana gitu, cuman mau bingung mau dikembanginnya seperti apa, prospeknya bagaimana gitu. Nah itu kita coba membuat suatu ekosistemnya yang mudah-mudahan ini bisa dikerjasamakan dengan teman-teman yang ada di Riau sana. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, terima kasih Pak Das penjelasannya ya kan. Kami terima kasih sekali atas waktunya. Ini teman-teman dari Riau banyak khayalannya nih Pak. Jadi iya, mungkin tapi belum ada yang jadi kenyataan gitu kan. Ya. Jadi kemarin itu kami diskusi ya, kalau mungkin udah cerita juga ya, udah punya legalitasnya gitu-gitu segala macam kan. Ya, jadi yang nih Ista mungkin semuanya udah kenalan diri, udah tadi iya udah ini. Udah. Ya, Ista ini semangat kali nih Pak, sampai ke Payakumbuh kemarin waktu yang tahun berapa ya saya? 2018. 2017 atau 18 kalau sebelum pandemi ya. Pandemi ya. 18 deh. 18 ya, 18 Pak, 18. Jadi mungkin kalau kami mungkin kalau yang punya lahan kayaknya Pak Bagus tuh ya di Jawa kali ya Pak. Ya tadi udah cerita tuh. Nggak sengaja tuh Pak. Nggak sengaja. Itu hokinya gede kalau gitu Pak. Saya kirim tuh di chat bambunya. Udah saya. Betul kata orang saya betul nggak betul. Kalau untuk pelatihan masa pandemi ini gimana Pak? Masih jalan apa gimana Pak? Masih jalan ya gitu. Itu ya kalau di luar Jawa sih memang baiknya sepertinya lewat Zoom aja. Iya bambu betung ini betul. Nah itu full 1 hektar tuh. Nggak sengaja tapi.
Iya. Ini yang naik Pak ini. Yang naik nih. Pak Nah, Bagus. itu Bagus yang itu. jaga, yang jaga. Yang jaga tuh. Jangan apa Bagus yang lain. Iya. Ya tadi Pak apa? Ini Pak. Nggak berani, Pak. Minggu lalu Pak, saya tuh dihubungi sama Ya. yang ngedesain apa pelabuhan Demak ya. Jadi Ya. nanti itu bakal butuh 11 juta batang bambu untuk cerucuk untuk matrasnya pelabuhan itu Pak. 11 juta batang loh Pak di Demak. 11 jabatan. Makanya ini salah satu potensi makanya saya bilang jangankan untuk luar negeri, untuk dalam negeri aja kita kewalahan Pak. Nah disitulah pentingnya database bambu tuh di situ. Pentingnya database bambu ya, kemudian juga makanya kalau ada teman-teman yang Pak ayo bikin Zoom ini, ya, saya senang sekali gitu ini makanya walaupun mendadak tadi Bu Mila ya kalau saya sih siap-siap saja gitu seperti itu. Dan tadi pentingnya database, pentingnya menanam tuh Pak gitu. Karena bayangkan 11 juta batang bambu itu berapa yang bakal habis Pak kalau nggak ditanam Pak? Dihabisin ya. Iya, makanya saya cepat-cepat tuh bikin panduan menebangnya tuh. Ada videonya nih nanti saya kasih nih apa panduan menebangnya supaya semuanya kepake. Dan apa rencana mau panen nih, Pak? Iya, jadi bulan ini rencana mau panen saya nih. Rencana. Iya, makanya ini nanti dibagikan nih ke yang mau panennya, mau nebangnya, Pak. Jadi supaya kejaga ininya apa namanya sustainability-nya. Ini saya sudah upload di ini ya di YouTube. Nanti coba saya share nih. Kalau untuk ini Pak, misalnya kita desain ya di gedung pemerintahan kan pakai SNI itu ya Pak ya. Itu udah ada SNI-nya sekarang Pak. Nah, kita saat ini tuh yang sudah ada itu adalah SNI pengawetannya ya. Kemudian nama-nama kosakata bambunya. Terus yang sedang kita godok itu adalah SNI bambu untuk tulangan beton. Untuk struktur. Gitu. Ini mudah-mudahan insya Allah tahun depan barusan launchingnya, disahkannya. Jadi kalau kita masukkan ke analisa, dia gimana caranya itu Pak? Ya memang saat ini sih belum ada, paling bisa ngajunya ke ISO ya. Nah ini bambu yang digunakan buat cerucuk atau matrasnya pelabuhan-pelabuhan nih. Jadi sejak tahun 2012 itu bambu sudah ini mendukung ikut andil dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia nih. Gitu. Jadi bambunya seperti ini ya. Kayak board pile gitu. Terus ada yang dianyam, bentuknya matras yang paling atas ini. Nah, sistem kerjanya kayak gini. Dipancangnya pakai beko. Gitu, ya. Nah, ini model matrasnya ya, bagian atasnya. Jadi setelah celucuknya tadi dibikin ini, ada dianyamnya. Ini dia menghitung masalah kekuatan ininya, diikat ini sampai diikat seperti ini. Ada maintenance sebelum dicucukkan, Mas Kodes? Sebelum dicucukkan itu ada maintenance dulu nggak? Nggak ada. Kan? Nggak ada. Langsung ya? Langsung iya. Karena kalau bambu kayak gini nggak usah ada maintenance lagi. Sama aja direndam dia ya, sama aja ya. Iya, karena semakin direndam karena jadi fosil dia kuat dia. Oh iya bagus semua ya. Bambu jenis apapun ini. Semarang ya.
Nah, kemudian ini panduan buat menebangnya nih. Jadi supaya semuanya kepake ya. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Jadi saya cepet-cepet bikin panduan menebangnya nih. Nah, ini jenis bambu gombong ya. Diameternya bagian bawahnya itu bisa 20-an senti. Hampir sama dengan bambu betung ya. Panjangnya itu 16 meteran panjangnya. Kalau bambu betung itu bisa sampai 20 meteran tuh, bambu betung tuh. Nah, ini cara nebangnya itu maksimal itu ini 2 buku lah, 2 ruas buku itu dari tanah gitu. Cara nebang yang betul itu. Buku dari tanah. Sudah ada iwungnya. Ditinggalkan 2 buku dari tanah gitu, Pak. Iya, Nah, kemudian cabang-cabangnya ini dipapas ya. Nah, cabang bonggolnya ini itu yang bisa jadi bibit bambu, jadi jangan dibuang. Ini yang menggantikan setiap bambu yang kita pakai. Nanti itu jadi bibit bambu yang nantinya bakal kita tanam. Jadi diukur dulu, ini panjangnya sekitar 16 meteran ya. Nah, bagian bawah itu bisa digunakan buat ini, buat bambu bilah, buat bambu laminasi. Nah, ini bagian bonggol cabangnya nih. Ini yang bisa jadi bibit nih. Dan dipotong dan nggak boleh pecah kalau mau jadi bibit. Ini tinggal nanti dimasukkan ke polybag ini. Jadi Pak Bagus kalau mau panen yang di Demak, yang di mana di Gunung Muria itu, Jepara itu, Muria. Itu. Jadi Pak Bagus besok saya videokan, Mas. Ya, dapat banyak itu bibit bambunya tuh. Dan nanti kalau Pak Bagus bibit bambunya nggak digunakan, kita beli. Gitu. Oh, dimasukin polybag, bisa jual lagi tuh, Mas. Iya, jadi jangan takut nggak dibeli kalau nggak dipakai ya. Termasuk daunnya, pelepahnya itu dikumpulkan. Sama kita beli. Daunnya juga, daun-daun yang jatuh itu dikumpulin juga? Iya. Gitu. Nah, terus kemudian dipotong, dihitung ya ketebalannya. Nah, yang tebal-tebal begini yang masuk dalam spek untuk bambu bilah, untuk dibuat bambu laminasi. Nah, ini kita dalam satu batang itu bisa dapat 20-an bibit, maka bibit. Nah, satu bibit ini kalau sudah jadi ya, sudah daunnya udah tumbuh, udah ada tunasnya, kita beli satu bibit itu 5 ribuan, Pak. Wow. Semua tuh Bu Mila. Bisa beli sepeda. Iya, itu. Nah, ini diameternya kita hitung gitu. Nah, yang digunakan buat cerucuk ataupun matras untuk pelabuhan itu bagian tengahnya. Jadi kalau bagian bawahnya buat memenuhi kebutuhan industri bambu bilah di Amerika, bagian tengahnya untuk memenuhi cerucuk bambu untuk pelabuhan. Nah, bagian atasnya itu nanti bisa dibuat cuka bambu, termasuk daunnya. Terus bibitnya itu bisa bisa ditanam ya buat menggantikan ini gitu. Nah, itu makanya butuh lahan yang lumayan luas gitu. Ini sebagai penggantinya. Jadi semuanya kepake, nggak ada yang kebuang nih. Kan biasanya kalau kita beli bambu itu sudah potongan 6 ya. Nah, ininya nggak dibawa nih. Daunnya, pelepahnya nggak dibawa, ditinggalin begitu saja. Nah, itu yang salah gitu. Dan ini insya Allah kita jamin kalau nggak mau dipakai kita yang beli. Jadi daun, bonggol cabang, ranting, pelepah itu dari satu itu kita beli 5 ribuan. Kemudian batangnya itu ya kita beli sesuai dengan speknya nanti. Nah, ini bayangkan coba 11 juta batang. Ini nggak akan bisa dipenuhi hanya dengan di Jawa. Jadi mesti disuplai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, ya se-Indonesia lah gitu.
apalagi itu tempatnya di itu apa di mana namanya di Demak ya, istilahnya bisa pakai tongkang. Kalau dari Kalimantan lebih dekat lagi itu. Nah, udah tinggal setelah dipotong-potong nggak usah diangkut gitu. Nah, itu ya panduannya, kemudian potensi bambunya. Pak Bagus mesti semangat nih kalau punya lahan bambu nih. Udah siap nih. Siap. Tanam lagi. Iya, tanamnya jangan lupa itu. Begitu Bu Mila. Mungkin Ya, ada teman Pak. yang lainnya yang mau disampaikan lagi. Bisa, ayo, Sa. Bisa nih. Tubuh mengalami perubahan. Aktivitas sehari-hari pun. Nonton video dulu di YouTube dulu dari Mas Boras Iya. baru gerak. Sinyalnya saya Dengar kok, Sa. Bisa Bagus, mana bagus. mau Bagus kok sinyalnya, bukan Pak Bagus ya. Bagus sinyalnya. Jadi Pak Das itu kan mengelola ABN ya Pak ya? Berarti Iya. lengkap dengan IT-nya apa segala macam gitu Pak? Iya. Kayaknya izin. Kayaknya saya perlu ngirim tukang kebun saya ke Serang kayaknya nih ya. Boleh. Iya nih. Supaya terbuka dia, tidak asal potong. Jadi saya ambil tidak asal ambil rebungnya. Karena tiap 2 minggu pasti panen rebung dia. Iya, betul, Pak. Apalagi kalau 4 kilo 10.000. pas musim hujan, pas mulai musim Ya. hujan itu pas masa tumbuhnya itu. Dan supaya kejaga itu jangan diambil semua, Pak. Ada yang dibiarkan tumbuh buat jadi batang. Iya. Dari rebung aja udah bisa dia apa ya? Ngelola Di punya nilai ekonomi. Kemarin pakai ini lagi. 150 kilo, Kak. Terus 150 kilo. Jadi 4 ember. motor. 4 motor itu yang tombong kiri kanan tuh. Tiap 2 Pasar. minggu sekali tuh. Cuman waktu itu pas murah dia 3.000 sekilo katanya. Ya udahlah untuk makan sana. Di sana cuma 3.000 sekilo. Mau dong saya. Di sini udah 20.000 kilonya tuh. Tergantung musimnya. Jadi sempat 10.000 juga pernah, 10.000 sekilo. Kalau Tapi kemarin terakhir ini 3.000 rupiah sekilo. Jakarta itu 20.000 musim sekilonya itu. Iya. 10.000 paling mahal 10.000 paling mahal. Ya. Cuma memang kan bukan ke kota jualnya, ke pasar terdekat. Iya, betul. Ya. Jadi mereka distribusi dari pedagang tengkulak itu baru distribusi lagi ke tempat lain. Ya. Ada fotonya ya saya nih kalau yang rebung itu. Yang boleh tuh Pak Bagus sudah jadi co-host tuh, bisa di-share itu foto-fotonya. Iya. Coba cari Pak nih ada. Peluangnya tuh luar biasa sekali peluangnya tuh. Mungkin kita perlu nanya juga ya soal MBR nih ya. 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 Kira-kira kalau mau berperan MBR ini perannya apa ya yang ininya ya? Soalnya Tadi, ini pengetahuan kita juga. Yang kita butuhkan itu database bambu yang ada di sana, Pak. Nah kan kita kan sudah ada Google Form-nya tuh. Teman-teman di sana bisa melakukan database pendataan dulu. Gitu. Dan nanti ya teman-teman dapat token bambu tuh. Gitu. Jadi teman-teman ngasih database bambunya, kita ngasih token. Seperti itu. Jadi ini simbiosis mutualisme. Karena kalau sudah punya database itu enak Pak kita nantinya. Kalau kita mau mengadakan festival bambu, mau mengadakan apapun lah jenis itu, kita enak kan. Wah, ini karena di sana maunya bambu tali yang banyak gitu. Wah, udah tuh tinggal main instalasi, bikin anyaman, bikin yang ini. Karena bambu tali itu kuat banget itu ini buat instalasi, buat anyaman gitu.
oh bambu betung yang di sana yang adanya, ya udah tinggal kita bikin bangunan konstruksi yang knockdown ya, apa yang bisa bongkar pasang ataupun bisa juga kita lomba membangun rumah bambu yang knockdown gitu. Kita kasih desainnya gitu. Wah itu menarik sekali Pak. Jadi buat buat tukang-tukang gitu dilombakan, ya udah siapa yang paling cepat membangunnya itu yang menang gitu. Banyak Pak yang bisa diinikan gitu. Berarti di Kamila, berarti waktu kita ke mana ke Gema itu sebenarnya kita bawa bibit bambu. Iya, seharusnya ya kan. Nah. Iya, kita kasih mereka supaya mereka juga paling tidak kita sudah punya inisiasi mereka yang pelihara kan. Kalau dikasih gambar-gambaran manfaat bambu-bambu seperti tadi kan mereka akan semangat, nggak mesti harus tebang kayu kan. Karena dengan masih kemarin aja yang bambu yang dianyam dikasih semennya di dinding mereka. Tapi memang dibongkar sama pemerintah katanya rumah nggak layak rumah ini kayak apa ya? Nggak layak huni. Jadi itu masuk ke dasarnya dibongkar sama pemerintah karena tidak. Jadi iya beneran ini. Iya rumah. Dibongkar dekat Mahisa kan di belakang Mahisa ya. Di belakang atur itu ya. Yang kita makan rumah itu kan. Iya dibongkar sama pemerintah katanya tidak rumah tidak layak huni itu dibongkar rumah bambu. Beneran ini dibongkar. Diganti Sadis sama batu bata ya. Diganti batu bata. Iya. Di mana di Eropa rumah bambu mahalnya setengah ampun jadi barang mewah, di sini malah dianggap tidak layak huni. Jadi di sana ada berapa rumah itu dibongkar hanya karena rumahnya bambu di daerah yang kami kunjungin itu. Dan memang pemerintah juga perlu edukasi, jadi PU-nya diedukasi bahwa itu salah gitu loh. Kan gitu Kak Mila ya? Iya, kemarin tuh banyak. Ya, itu berarti. Ya udah Mas Isak lah kita yang paling muda Mas Isak kayak apa caranya sekarang nih? Yang muda bergerak. Yang muda harus semangat ya. Ngumpulin ya. Jadi motornya Bang. Jadi di Tangsel kalau gitu bulan depan saya pulang izin dulu Kak. Bulan depan Kak. Pulang dulu ya. Iya pulang dulu. Mau panen. Nanti saya videokan Mas Pedas. Saya videokan, saya motong. Pokoknya mesti bisa mensuplai 11 juta batang tuh. Berapa persen yang bisa disuplai dari wilayah sana. Tapi harusnya saya yakin di sekitar sana pasti bukan saya sendiri yang punya, pasti banyak sebetulnya nih. Iya, karena lahan di pinggir hutan, sebetulnya lahan itu sewa dengan perhutani. Cuman perhutani sudah membiarkan saja masyarakat mengelola. Karena ada 250 hektar lebih itu memang sebetulnya lahan perhutani punya. Waktu zaman 98 resesi itu dipotong, ada mahoni, ada jati dipotong sama masyarakat, dicuri. Diganti sama bambu sekarang nih. Oh, ganti. Bagian. Yang saya punya itu yang saya beli itu Kak. Kemarin mau beli bambu rencana, cuman yang punya udah beli sama tanahnya sekalian. Kok malah sama tanahnya berapa nih? Itu tahun lalu dibeli. Coba kalau di Sumatera Kak, selesai nih Kak. Iya. Kayak Kumbu paling yang banyak. Tapi kalau di Riau itu kita belum tahu juga ya. Potensinya nggak pernah sih. Ada sih, cuman nggak banyak ya. Pinggir-pinggir karena lahan kosong itu ada.
Terletak Bulu itu, harusnya sana ada banyak bambu. Namanya Terletak Bulu. Harusnya ya, namanya Terletak Iya. Bulu ya. Bambu kuning. Terletak Bulu itu gini, Mas. Terletak Bulu itu jembatan. Artinya jembatan bambu ya artinya. Seharusnya di sana masih punya bambu, tapi nyata sekarang nggak ada. Oh iya, itu mungkin gambaran yang harus Kang Mukodas tahu kalau di Riau ya. Di Riau Ya. itu memang sulit juga bukan bambu itu. Yang betulan ini ya, yang Ada, ya. areanya gitu. Sikit-sikit ada tepi-tepi lahan Iya, kosong, dikit-dikit. kali gitu Ya, tuh ya. ya, ya. Iya. Terutama di apa kalau di sana banyak sungai, banyak embung ya, embung atau kayak gitu. Ya sekelilingnya aja ditanami bambu tuh, gitu. Oh, mulai dari granit ya Kang ya? Penanaman bambu ya, maunya ya. Dan nanti kemasannya itu tadi menanam digital, jadi ya dengan bambu koin gitu ya. Jadi kita cari donasi, tapi melalui bambu koin itu nanti bisa didistribusikan ke teman-teman yang memang lahannya sudah siap, ada pegiat bambunya buat menanam, buat menjaga gitu. Kang, tadi Kang kan ada dibilang itu bisa diduplikasi yang ini ya, Iya. Akademi Bambu itu. Iya. Yang diduplikasinya apanya ya Kang? Ya semuanya yang bisa kurikulumnya, konsepnya itu bisa diinikan gitu. Kemudian juga terutama yang industrinya ya, kita kan sedang menyiapkan industri bambu slet nih, dan bulan September mau ekspor. Nah ini teman-teman yang berminat di industri bambu itu bisa datang ke tempat kami, bisa magang ya, bisa ikut terlibat dalam pembuatan itu, nanti bisa diduplikasi di sana. Yang penting kan kalau untuk ekspor itu dekat dengan pelabuhan shippingnya. Nah di Riau ini ada nggak pelabuhan buat shipping ke luar negerinya? Gitu. Nah kalau ada ya udah enak banget tuh, kita tinggal cari tempat untuk kekebunan bambunya ataupun bambu existing yang sudah ada di sana didata, terus kita buat industri bambunya di sana. Nah itu salah satu duplikasinya. Gitu. Makanya kalau bambu eksis teman-teman itu ya kita buatkan videonya ya supaya bisa ditonton dulu gitu. Bambu existing itu yang agak sulit ya. Di Riau ya. Aku udah punya. Hah? Enggak di Riau. Yang di Riau nggak ada. Kemarin yang kekemanya meskipun banyak orang bambunya nggak ada rumputnya. Padahal lahannya luas. Seluas-luasnya lahan tuh. Tapi nggak ada bambunya ya? Nggak ada. Tapi rumah bambu ada, kan? Gimana tuh? Rumah bambu ada. Yang di samping Mas Isak itu kan rumahnya kan bambu sebelahnya tuh. Di belakangnya juga bambu. Yang dibongkar sama pemerintah kan yang dibilang nggak layak rumah bambu itu dia dibongkar. Jadi kalau MBR itu mulainya dari mana tuh? Dari mana ya? Dulu. Hah? Tiru dulu. Ya maksudnya yang ditiru itu apanya? Penanamannya kah? Atau memang database existing bambu itu nggak ada? Saya setuju penanaman. Penanaman ya? Kalau kita buat kegiatan bambu atau enggak Kang? Kita tanam duluan, contoh. Atau misalnya gini Kang, kalau kita kan nggak tahu nih mau masuk perannya itu sebagai apa gitu kan? Kalau sebagai penyelenggara untuk misalnya untuk penanaman bambu gitu kan, itu formatnya mungkin kegiatan-kegiatan ya kan, kegiatan-kegiatan. Tapi kalau misalnya ini masuk langsung ke bisnis bambunya gimana Kang? Bisa. Makanya tadi gimana caranya? Yang paling mudah itu dengan memiliki bambu koin. Bambu koin. Ya, yang insya Allah bulan depan bakal kita launching ya. Nanti kita
kita sosialisasikan lagi gimana sih mendapatkan bambu koin itu, dan itu bisa jadi tadi bisa jadi aset digital. Dan itu yang kripto itu, Kang. Iya, kripto itu. Okay. Modelnya seperti kalau itu. mundur dikit, misalnya potensi ekspor tadi, Kang. Iya. Potensi ekspor tadi. Kalau di Riau, kalau melihat existing-nya itu memang nggak banyak ya bambu kan. Tapi di Sumbar yang lebih dekat kayaknya banyak kan, Mil? Banyak. Banyak banget. Sumbar tuh banyak banget. Iya. Maksudnya gini. Kalau misalnya ada potensi bisnisnya, itu kan MBR-nya bisa bergerak kemana-mana kan, asal ini ya, asal ada potensi bisnisnya itu kan. Ya. Sementara yang di Riau ini digarap dengan cara penerimanya gitu. Penanamannya mungkin kan, memulai ininya mungkin, memulai kulturnya mungkin kan, memulai mengajak orang menanam gitu kan. Ya, betul. Gimana kira-kira tuh, Mas? Nih kalau saya, kalau mau di industri ekspor kayak gitu, yang paling utama adalah tempat shippingnya, pelabuhannya. Di mana pelabuhannya? Di sana. Oke. Kalau spesifikasinya, Mas, itu dari kita, nanti kita lihat nih. Iya, kita juga sudah bikin pedoman untuk speknya ya. Jadi speknya, oke. Saya ini buka, coba saya. Berarti istilahnya gini Kang. Istilahnya MBR bisa ikut nimbrung ekspor kan? Bisa. Bisa. Makanya tadi yang saya bilang itu bahwa pola yang kita lakukan ini bisa diduplikasi di sana. Nah, buat bisa diduplikasi itu pilihannya banyak. Kalau mau offline ya teman-teman bisa datang ke tempat kami, ya, bisa ke tempat kami. Tapi kalau belum memungkinkan ya bisa online. Nanti materinya segala macam. Belajar ya. Kita ini kan kita bikin workshop online-nya. Jadi oh gitu. Jadi kalau pelatihan motong bambu siapa yang kita potong dari sini? Iya, makanya yang paling penting, yang paling utama yang bisa dilakukan dulu itu database-nya dulu, pendataannya dulu. Database, oke. Iya, gitu. Pendataan dulu itu. Ya, bisa kenal juga ya jenisnya ya. Jadi ketahuan, kita bisa mengidentifikasi jenisnya. Ya sambil olahraga pagi gitu kan, nemu ini bambu, udah foto pakai Google Form itu. Yang dia mau jadi pengusaha langsung tuh Bang. Iya. Kemudian nanti dapat token. Dapat arah token. gerak MBR ini kan belum ketahuan nih. Dapat apa? Dapat koin, dapat kripto bambu nantinya tuh. Harus semangat ya Mas ya menggerakkan bambu ya. Kalau ini sebelum kemarin itu ada juga yang minta bibit itu Pak di mana namanya sempat di les tuh di Talu Kuantan itu ya Talu Nanap. Nah yang kata Mila itu Mil yang LH itu ya LH itu ya bibit kan menanam. Izin dulu bubukkan anak. Oh iya ya izin lalu ya. Banyak yang bisa kita lakukan. Iya. Mungkin memang harus sesuai karakter organisasi MBR-nya nih Mel. Ya kan? Silakan saja apa yang cocok gitu kan? Ya, fleksibel kok, fleksibel. Dan menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Betul, apa yang cocok perannya gitu ya kan? Gitu. Makanya kita ini coba membuka semua yang bisa dilakukan dengan bambu dan update sesuai dengan perkembangan zamannya. Makanya kenapa kita terjun di dunia kripto ya? Karena ternyata anak-anak milenial itu main itu. Saya juga trading loh.
Iya, ya termasuk termasuk kolonialnya kita Iya, ini. kolonial. Bukan hanya milenial, ya kolonialnya juga main juga kan. Iya, kalau kita nggak masuk ke situ, ya Ketinggalan, ya. jadi ketinggalan, cuma jadi pemain, cuma jadi pedagang ya kan. Tapi kita tidak membuat ini ya, karena dengan kesempatan membuat kripto bambu ini, pasar globalnya lebih kena gitu. Iya, betul. Dan pelestarian bambunya tetap malah tambah kejaga. Kalau step by step-nya nih, Mil, Ishak, kira-kira yang mau kita apa itu apa ya? Step by step-nya nih apa nih ya? Kitanya. Ya yang tadi lah kayak diapain dulu database itu biar lebih Database, kenal gitu kan. Database bambu. Kalau gitu. website bisa di-cloning nggak, Kang? Website. Misalnya nih kita mau bikin website Yayasan Masyarakat Bambu, tapi marketplace bambu gitu, atau produk bambu gitu, itu bisa di-cloning? Bisa. Atau gimana? Bisa ya? Bisa, iya. Gitu. Ya nantinya memang lebih bagus dikemas dalam bentuk website. Jadi orang tuh melihat ngelihatnya di situ. Iya. Ya lah, untuk udah mulai bergerak aja lagi daripada berhayal terus ya. Iya, bagus ada yang dimulai gitu kan. Kalau nggak bisa jadi ininya motivator untuk kita mulai dari bisnisnya gitu kan. Iya. Siapa tahu termotivasi kan itu kan. Dari mulai, ternyata menghasilkan. Nah, ternyata menghasilkan gitu. Ya seperti tadi, bikin database aja menghasilkan gitu kan. Iya, betul. Dapat tokennya. Ininya gitu. Yalah, nanti kita coba lah ya. Mudah-mudahan semangat terus. Kadang semangat ini hilang timbul nih Pak Das. Lagi angin-anginnya muncul ya. Karena nggak ada tujuan itu, Mil. Maksudnya nggak. Iya, karena mungkin ya nggak ada tujuan, nggak ada fokusnya kan. Karena sambilan ya. Iya. Kalau Pak Das kayaknya nggak sambilan lagi nih, udah hariannya bambu terus. Jadi pegawainya gimana Pak waktunya tuh? Nampak. Ya karena bisa dilakukan dengan online jadi lebih fleksibel. Nggak terganggu waktu kantornya? Enggak, karena ya sama, banyakan work from home, ya udah fleksibel aja, semuanya dibuat konsep. Karena alhamdulillah saat ini saya nggak pegang teknis lagi, saya jadi staf ahli wali kota. Jadi agak ini. Ya jadi lebih banyak bikin ini kayak penanganan COVID, kemudian juga ya semuanya saya arahkan ke bambu, termasuk penanganan COVID, karena ternyata asap cair bambu itu, yang cuka bambu itu bisa jadi disinfektan, bisa jadi hand sanitizer buat bahkan saya membuat meja dengan dinding uap itu cuka bambu itu. Nah, Pak Bupati Lampung di kafe-kafe. Iya, mesen 10 meja tuh yang ada dinding uapnya itu. Iya. Gitu. Seperti itu. Jadi ya ada banyak hikmahnya lah ini COVID-19 ini. Ya kalau kita belum memulai berarti kan peluangnya itu belum nampak, belum kelihatan gitu kan. Iya. Masih ini. Ya, gimana teman-teman? Ya mungkin itu aja ya. Itu aja. Kalau bisa ya dilanjutkan lah. Maksudnya trigger ini harus ada gitu kan. Iya. Tapi kalau kita mulai sebagai relawan itu kayaknya kita sulit itu, Mil. Ya kan? Nggak jalan-jalan. Gitu. Ya, gimana? Kayaknya itu aja. Terima kasih Pak Das, waktunya nih. Baik, Bu Mila, teman-teman, Pak Bagus, Pak Rio, Pak Ishak. Terima kasih Pak Das. Sing sehat Kopinya semuanya. terpaksa bikin sendiri-sendiri di rumah nih. Maaf. Kopinya bikin sendiri ya. Iya. Ya mungkin perlu ada pertemuan lagi mungkin ya, Mil ya. Iya, coba kita bikin tapi kita matangkan kan? Dulu kitanya kan. Nah, iya. Itu mungkin.
Ya. Ya, Isa, ada lagi, Sa? Kira-kira, Sa? Cukup sementara. Iya. Cukup, Yalah. cukup sebentar. Cukup. Pak Bagus udah tidurin anaknya tuh, udah keluar dari live ya. Ya, ya. Oke lah Kang, makasih Ya. banyak Kang. Baik, Pertemuannya ya, Kang. sama-sama. Kami Terima kasih, Pak. Ya, kami berharap ke Assalamualaikum. depannya ini ada ya. pertemuan lain kan, pertemuan Ya. lagi Ya. yang lebih detail Oke, ya, Pak. Mel, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.